Tiba-tiba kakak gua yang di tengah rumah gak tahu udah ada di kursi, sambil gini sambil gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Room Story. Oke, Brody, di video kali ini kita kedatangan seorang narasumber yang mempunyai pengalaman juga ya. Pengalaman yang mungkin tidak bisa terlupakan juga, yaitu santet keluarga. Iya, benar. Nah, kita kedatangan seorang narasumber yaitu Bang Ikra. Ya, sehat Bang Ikra? Alhamdulillah. Nah, langsung aja nih Bang Ikra, kita bikin tanya-tanya ya tentang bagaimana dan apa yang dirasakan santet tersebut. Waktu kapan gitu? Itu tepatnya entah tahun 2019 entah tahun 2020. Tepatnya di rumah kakak saya ya. Ya. Pada hari itu saya ke rumah kakak saya, niatnya main sambil minta uang. Ya. Kelas berapa tuh? Kalau gak salah kelas 3 SMP berarti ya. Jadi maklum lah. Jadi minta main itu sama minta uang. Iya. Terus suatu hari saya ke sana, ke rumah kakak saya, kok aneh, tiba-tiba keluarga itu sakit. Keluarga itu sakit. Dan tiba-tiba juga kakak saya yang istilahnya alhamdulillah rezeki ada, selalu ada, alhamdulillahnya. Tiba-tiba saya minta uang, kok gak ada gitu. Pada saat itu saya minta uang, kak minta uang dong, gak ada. Ah, kok gak ada sih? Biasanya ada. Biasanya kan ada, kayak gitu. Gak tau lah, lagi ekonomi lagi sulit sekarang. Kok gua nanya lagi dong kakak gua, kok tiba-tiba sakit semua sih ini? Ada Keluarga apa? sakit? Sekeluarga 4. Kakak ipar gua, kakak gua, Sama anak-anaknya. anak-anaknya 2 sakit. Udahlah, gua pulang. Pas malamnya itu sepupu gua itu ke WC ya, BAB. BAB, tiba-tiba dia ngejerit ketakutan. Wah, takut. Kalau bahasa Sunda mah sieun. Kata kakak gua, takut kenapa? Takut. Pas kakak gua mau meluk dia, mau ngerangkul dia ke dalam kamar, kok dia gak mau gitu, gak mau dipeluk. Tiba-tiba matanya pucet lah wajahnya, matanya merah. Sepupu gua itu dia keluar darah dari kuping, hidung, sama mulut. Kakak gua tanda tanya dong, ini kenapa, kok bisa gini sih? Ada yang aneh gitu? Iya, aneh gitu. Besoknya kakak gua ke rumah gua lah, ya, ngomong ke keluarga gua, gini, ada yang gak beres di rumah. Akhirnya kakak gua mutusin untuk ke paranormal. Ke paranormal itu yang pertama dia itu suruh nyediain ini. Karena paranormal itu lama ya, tahapannya lama, karena kakak gua udah gak tahan kali. Lama, ya udah ditinggalin aja. Itu paranormal ya. Paranormal ditinggalin. Kita ngadain nih pengajian di rumah dia. Ada apa sih di rumah ini? Sekeluarga kita ke pengajian itu, ke rumah kakak gue itu, ngumpul ke pengajian. Pas tiba-tiba kita pengajian, kakak gue kerasukan. Dia cuma bilang, gue ini nenek Marsina kalau gak salah namanya. Gue nenek Marsina, gue ada di sini dari dulu. Kata gue, oh ini mah bukan santet. Kata kakak gue sama keluarga gue ya, bukan santet, tapi ini ya nyangkanya, tapi ini yang menunggu di sini, di rumah ini, ya karuhun di sini. Setelah itu datang kakak gue yang keempat ya, dia coba sadarin, dia coba ini itu, udah kelar di situ.
Akhirnya kita sekeluarga nginap di rumah. Nginap di rumah itu kakak gua. Bapak gua ya. Bapak gua itu istiqoroh istilahnya. Sholat istiqoroh untuk mengetahui apa sih yang ada di rumah ini. Kejadian yang sebenarnya kenapa. Minta petunjuk. Minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Istilahnya bapak gua istiqoroh, kita tidur malam. Semalam itu kita gak tidur sebenarnya. Karena takut. kita ya takut gimana sih? Ada kejadian lagi. Iya, kejadian lagi sama hawanya itu beda banget. Rumah yang begitu dipakai ngaji adem ini itu tuh tiba-tiba jadi gini gak bisa tidur semua. Cuma bapak gua yang tidur. Bapak gua tidur. Besoknya kita kumpul lagi. Bapak gue bilang gini, malam bapak istikharah, alhamdulillah ada petunjuk. Petunjuk apa nih? Kata kakak gue kan, ada nenek-nenek sama laki-laki. Laki-laki itu cuma lihat muka doang, lihat muka bapak gue tapi langsung minder lagi. Asli gua merinding. Minder lagi. Tiba-tiba si nenek itu cuma bilang, saya penunggu di sini. Itu kendi saya. Itu kendi saya berada di kendi. Saya berada di kendi. Nenek itu iya. Kendi yang bulat kan, tahu buat nampung air yang bulat, yang kayak zaman dulu terbuat dari tanah. Yaitu dari tanah. Sudah itu kakak gue bilang, kendi di mana ya adanya? Kakak ipar gue datang. Kendi kalau gak salah ada di atas genteng rumah. Soalnya waktu itu kita benerin genteng, kata ipar gue ada kendi segini. Akhirnya diambil tuh kendi. Tapi itu nyebutin nggak kendinya itu sama cowok itu? Enggak. Dia bilang di kendi itu doang. Iya, di kendi itu doang. Selain itu dibilang di kendi itu. Tapi apa itu yang apa? Tahulah orangnya yang yang laki-laki tadi yang nampak muka bokap gua. Istilahnya minder lagi. Tahu itu siapa, padahal itu teman dekatnya kakak gua juga. Padahal sebelah rumah. Dia tetangga. Enggak gimana ya? Ini rumah rumahnya dempet. Berarti kan kayak kos-kosan lagi. Iya, kayak kos-kosan dempet gitu. Nah, setelah itu kendi itu dibawa. Kata kakak gua, ini kendi mau digimanain, ya udah biarin aja. Akhirnya kita sekeluarga itu pulang ke rumah gua ya. Kita di sana ikut kakak lu yang ikut semua. Di sana cuma ada bapak gua sama kakak gua yang nidurin gua. Menjaga. Iya, bapak gua sama kakak gua yang ngejaga di sana. Setelah itu keluarga gua pulang ke sini. Tiba-tiba pas kita mau tidur jam itu kejadian berarti di mana itu? Yang mana? Daerah mana itu? Kakak lu yang ke sana ke rumah gua di sini daerah Bogor. Iya. Pulang ke Bogor dari Subang ya? Enggak, itu bukan dari Subang. Di mana? Tapi kita ini daerah sini juga. Oh, masih daerah sini. Masih daerah sini juga. Iya, masih sebogor juga. Dia pulang. Udah gitu kita Kita setelah mau tidur, kakak gua yang satu lagi di kamar, gua di tengah rumah semua. Tiba-tiba kakak gua yang di tengah rumah gak tahu udah ada di kursi, sambil gini, sambil di sini, sambil gitu dia. Lah, kok kata gua kerasukan, tiba-tiba di kamar lagi tidur langsung pindah. Gua gak tahu sama sekeluarga. Langsung ada di situ, di tempat itu. Di tempat itu langsung ada. Tapi jalannya tahu kan? Enggak, semua nggak tahu jalan, nggak tahu dia ngelewat kemana, enggak. Tiba-tiba ojek itu sambil tertawa-tawa, ho. Kadang suara besar, kadang gitu. Cewek itu kakak lu yang cewek. Udah itu diobatin lah sama kakak gua. Normalin lagi. Iya, sama kakak gua. Yang mana? Yang bisa itu. Yang bisa ngerti itu diobatin. Udah diobatin, datang lagi dia. Oh, yang pertama nggak ngasih ngomong itu, cuma ketawa-ketawa doang. Enggak, cuma ketawa-tawa, nggak ngasih ngomong apa-apa. Ngasih pesan gitu. Nggak ngasih pesan, nggak. Dia cuma ketawa-tawa, datang lagi. Ditanya lah sama kakak gua, lu siapa sih? Dia
yang apa kakak gua yang kesurupan itu dia bilang gua penunggu gunung situ, entah gunung mana gua gak tahu. Gua penunggu gunung situ, gua raja gunung situ. Jadi Iya, kata kakak gua. Lu berapa orang di sini? Gua 3 orang. Gua dari gunung situ, teman gua dari gunung situ, teman gua satu lagi dari gunung situ. Beda 3 gunung. Cuman nggak disebutin. Nggak disebutin sama dia. Iya, beda-beda gunung. dia nggak disebutin. Dia gunungnya. Disebutin kalau nggak salah, tapi gua nggak tahu ya, kurang tahu. Lupa mungkin. Iya. Setelah itu kakak gua coba sembuhin, udah sembuhin, udah beres semua. Tanya-tanya lagi gitu. Enggak, dia udah langsung pergi. Dia pergi, udah gitu. Apa? Gua yang bisa, istilahnya yang bisa datang. Kata kakak gua, coba liatin. Itu datangnya tiba-tiba apa? Tiba-tiba dia datang. Enggak Diundang, enggak. Dia tiba-tiba datang. Kata kakak gua ya, datang kata kakak gua, coba lihat dong rumah itu ada apanya sih. Katanya ada nenek-nenek, tapi datang lagi ada dari gunung ini, dari gunung itu, dari gunung itu. Ini gak jelas kata gua. Kata gua sini, air ambil. Pas air diambil, kakak gua terawang, dia gak kuat karena yang jin dari gunung-gunung itu, dia memang rajanya semua. Jadi dia ada yang bertanduk panjang, mata merah, ya tinggi besar, ada yang merilit tanduknya. Iya, tanduknya ada yang tanduk kecil, mata merah, sama yang pendek. Yang gua tinggi, yang satu pendek gini itu. Gak kuat. Gua gak kuat kan. Gitu. Iya, karena raja, karena dia istilahnya ilmunya lebih tinggi lah. Apalagi bertiga dia. Udah gitu, gua gak kuat katanya. Gua gak kuat ini terlalu besar energinya. Gua gak kuat ini. Mau nolongin, gua gak kuat mau nolongin. Ya kalau istilahnya kalau kita jin itu kan bisa ngambilnya istilahnya nyawa kita lah. Jadi daripada lu mencari teman celaka, celaka daripada gua celaka, imbas ke gua, mendingan gua mundur. Setelah itu gua mundur. Bapak gua nelpon kakak gua yang satu lagi sama bapak gua di sana. Udah nelpon, ini bukan nenek-nenek, ini kiriman. Wah, yang bener ini kiriman. Iya. Setelah itu nelpon yang kendi yang tadi tahu kan, sama bapak gua dibakar kendi itu, udah dibakar kendi itu dibuang sama bapak gua. Itu dibakarnya gimana? Dibakar pakai tisu dibuntelin, dimasukin ke kendi itu, bakar sama bapak gua. Dibakar, udah itu bawa, saking keselnya ya, bapak gua sama kakak gua bawa, dilempar itu kendi. Tiba-tiba malamnya itu, malam setelah nggak bakar itu sama buang itu, masuk lagi ke kakak ipar gua ya. Masuk lagi. Setelah masuk lagi itu dia tuh nanyain kendi itu, kemanain kendi itu, dia marah. Kendi kata yang ini nenek-nenek apa? Bukan jinnya asli dia. Wah, kata kakak gua, lu mah ngebohong, nenek lu. Oh, baru dia ngaku. Serem kan? Seremnya suaranya badak sambil berdiri gini. Gagah. Katanya. Memang saya kiriman. Jadi mengakui sendiri. Dia ngaku sendiri, dia udah ngaku. Memang saya kiriman, katanya. Saya kiriman dari orang yang kamu sakiti, ke kakak gua. Setelah itu udahlah diberesin. Kakak gua manggil lagi paranormal tuh. Saya gurunya kakak gua. Paranormal itu gurunya kakak gua. Kakak gua baru ini tuh. Gua punya guru ini, dia yang suka ngobatin yang gitu. Akhirnya dipanggil. Kata guru itu, memang
saya udah tahu kamu bakal gitu, saya udah tahu, kata guru kakak saya udah tahu kalau kamu bakal gitu, saya udah tahu, udah istilahnya udah ada pesan lah ke saya, udah ada pesan. Setelah itu dijelasin lah yang nyantetnya ini orangnya yang kamu sering tolong, dia sakit hati gara-gara rumahnya kamu gade dan dia pindah ke belakang gitu. Rumahnya dia gade. Mungkin dia lagi nyaman-nyaman. Ya nyamannya, lagi nyaman-nyamannya digade rumah itu dan dia dipindahin ke belakang. Dia sakit hati, akhirnya dia mutusin buat nyantet. Cuma gara-gara itu. Gara-gara itu doang. Padahal dia istilahnya ditolongin anaknya buat jajan buat apa kata gue ya ditolongin tetangga lah ya sama tetangga lah ditolongin. Setelah itu Pak Nama itu bilang ke kakak gua, padahal kamu itu padahal kamu itu disantet sama tetangga sendiri. Untungnya ya itu belum motong kambing hitam. Jadi ada masih proses. Masih iya, misalnya dia mau nyantet itu kan dia harus masih persembahan dong. Dia baru motong ayam cemani, ayam hitam itu dong. Iya, dia mau motong ayam yang hitam. Kalau udah kambing hitam, kamu bahaya. Mungkin nggak bisa tertolong gitu. Iya, bisa gak tertolong kambing, bahaya. Untungnya dia cuma motong kambing hitam. Ayam hitam maksudnya. Maaf, ayam hitam, dia baru motong ayam hitam. Setelah itu kakak gue konsultasi dong ke guru, ini gimana dong. Udah, insya Allah nanti saya bantu, tolong temenin satu orang buat ke rumah dia, ke rumah kakak saya. Akhirnya ditemenin sama kakak gue. Pas kakak gue nyampe sama paranormal itu ke rumahnya, tiba-tiba dia duduk sila di paranormal itu, sila di ruang tamu sila dia gini, tiba-tiba gelas pecah 3. Dia menandakan bahwa jin itu ada 3. Gelas tiba-tiba yang gelas gini yang begitu kokoh tiba-tiba hancur 3, belah 3. Kata paranormal itu, mampus lu kena. Kata paranormal itu, kena puas dia, mampus lu kena. Setelah itu nginep lah paranormal itu sama kakak gua. Tawasul sampai 1 hari 1 malam dia. Ayo dia dikir di sana, minta perlindungan ke Allah. Setelah itu si paranormal itu bilang, kita pagar aja ya, tapi gali di depan rumah. Dia gali itu persyaratannya apa? Alurin garam dulu ke seluruh rumah. Tabur garam, tolong digali bawah rumah itu, di depan rumah itu. Nanti kita itu depan rumah kakak lu apa? Iya, yang depan kakak rumah gua. Depan rumah gua digali, udah itu dimasukin telur. Udah dibaca-baca kalimat Allah. Masukin telur. Alhamdulillah, setelah itu alhamdulillah tuh si jin-jin bangke itu yang 3 tuh. Iya, yang 3 itu musnah semua. Musnah semua. Udah musnah gitu, kakak gua bilang, ini gimana keadaan kedepannya, insya Allah gak bakal apa-apa. Tapi kakak gue ngomong lagi, ini gimana keadaan yang ngirim santet, apakah bakal imbas apa? Entahlah, kata paranormal itu, entah imbas apa enggaknya. Pasti sih ada suatu saat pasti ada imbas. Setelah lama kelamaan tuh alhamdulillah keluarga kita nyaman lagi, usaha mulai lancar, semua alhamdulillah sembuh. Setelah itu jarak beberapa 3 harian lah, yang nyantet itu tabrakan gitu. Alhamdulillahnya sih nggak meninggal. Cuma dia tabrakan, luka parah lah istilahnya. Udah luka parah, dia masuk rumah sakit. Dirawat. Iya, tapi saking baiknya kakak gua, dia nyamperin. Untuk
untuk yang ngejenguk lah. Dia bawa ini itu. Baiknya kakak gua dia bawa, meskipun udah udah disakitin tapi kakak gua masih baik lah. Masih baik, masih mau mau ngelongok dia. Dia longok. Memang itu kan salah satu yang anjuran yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Walaupun siapa orang yang sudah menyakiti kita, ya kalau dia butuh, ya kalau dia kenapa-kenapa kita harus tolong. Iya benar. Selagi kita mampu. Dia tolongin, tapi dia si yang nyantet itu buang muka, dia malu istilahnya. Malu setelah itu kakak gua pulang lagi. Akhirnya kakak gua mutusin pindah ke sini. Selang beberapa bulan yang lalu, rumah itu tua banget udah mau roboh, saking tuanya ditinggalin sama kakak gua. Mau roboh, kata yang tetangga sekitar, rumah hantu katanya. Jadi rumah hantu gimana sih? Seram, banyak yang kejadian di sana. Rumah yang ditempatin kakak gua itu, asalnya rumah tempat kakak gua itu kata tetangga itu adem, adanya kakak gua itu adem, enak dilihatnya, enggak seram, maksudnya pakai ngaji, pakai sholat, pakai ibadah lah istilahnya. Pas ditinggal sama kakak gua, serem banget katanya itu rumah. Emang udah dikosongin gitu? Dikosongin, nggak ada nggak ada yang ngisi, nggak ada yang mau yang ngisi. Saking takutnya, nggak ada yang mau ngisi. Sempat ada beberapa kali yang mau nyewa di situ, istilahnya nggak mau dia. Nggak mau dia, nggak jadi. Istilahnya sampai saat sekarang ini, sampai udah beberapa tahun, dia masih kosong. Rumah itu masih kosong dan mau roboh rumah itu. Dan setelah itu kakak gue nyempetin rumah ke sini. Nanti udah pindah ke sini dan alhamdulillah di sana. Di sini ya aman alhamdulillah, gak ada gangguan apa-apa. Syukur alhamdulillah. Jadi intinya sebenarnya sisi baiknya aja ya gua nggak ambilnya. Jadi walaupun alhamdulillah nih seorang kakak Bang Ikral ini, walaupun udah didolimi, walaupun ya mungkin emang doliminya tidak terasa karena kesalahan yang hal sepele, itu kan kita juga nggak sengaja gitu kan. Nggak sengaja demi yang penting kan dia masih di tempat tinggal sebenarnya. Kalau kita masih punya, nggak diusir tapi dia pindah doang istilahnya. Cuman mungkin dia pemikirannya beda lagi. Cuman alhamdulillahnya seorang kakak Bang Ikral ini, walaupun sudah didolimi, walaupun sudah di ini itu, jadi kirimin kayak gitu. Tapi ketika dia tahu orangnya kayak gimana, tahu orangnya yang dolimi juga tahu kan. Tapi ketika dia ada kejadian kenapa kakak Bang Ikral ini masih jenguk, ngelongo, masih respect lah, masih baik gitu kan. Tapi alhamdulillah ini sisi baiknya aja yang gak ambil di sini. Cuman sisi buruknya itu nggak boleh lah kita main dolim itu gak boleh, dosa besar soalnya ya. Salah satu hal yang dibenci oleh Allah Ta'ala, oleh Rasulullah SAW. Maka dari itu nggak boleh lah. Sekiranya kita masih bisa, mungkin kan ada juga gara-gara sakit hati gara-gara tentang percintaan. Enggak norak banget nih. Main pelet nggak boleh. Cuma zaman dulu. Sekarang mah pelet Jepang. Yang kita ambil itu sisi baiknya aja. Masya Allah gitu, seorang ini jadi pelajaran bagi kita semua. Bahwasanya orang yang udah nyakitin itu kita nggak boleh ngebales sakitin juga, tapi baikin. Itu kan salah satu anjuran yang ajaran yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Bahwasanya Rasulullah udah diludahi, udah dilempari kotoran unta, tapi ketika seseorang itu sakit, nih cerita sedikit ya, seorang itu sakit, Rasulullah SAW menanyakan kepada seorang tetangganya, yaitu kemana orang yang selalu meludahi saya ketika saya mau sholat, kemana yang suka melempari kotoran itu ketika saya sholat. Rasulullah menanyakan saking apa? Saking Rasulullah itu rahmatan lil alamin, rahmatan. Masya Allah nih, ketika Rasulullah mendengar seseorang tersebut sakit, Rasulullah langsung menjenguknya. Itu salah satu
yang dicontohkan oleh Rasulullah, yang dipraktikkan oleh seorang kakaknya Bang Ikral ini. Masya Allah, ini juga pelajaran bagi kita semua. Walaupun kita sudah sakit apapun, disakiti sebagaimanapun, sudah dikirim-kirim apapun itu, kita nggak boleh satu, nggak boleh kampret mencara Sunda mah tong sarwana lah. Kita doakan yang terbaik, karena apa? Kita mendoakan seseorang kebaikan, maka malaikat pun ikut mendoakan apa yang didoakan oleh kita kebaikan itu. Sebaliknya kita mendoakan keburukan kepada orang lain, ya kita pun kebalikannya nanti mendoakan itu akan balik lagi kepada kayak kita. bumerang gitu kan. Ya kayak bumerang, jadi bolak-balik teman-teman. Jadi intinya kita harus saling, Masya Allah, memaafkan ya. Itu hal yang sulit bagi kita, seorang manusia yang doif, seorang manusia yang tempatnya salah, tapi Masya Allah itu mungkin orang-orang pilihan aja. Benar kata gue. Hanya apa? Yang mungkin itu Allah itu tahu kakak Bang Ikral itu mampu dikasih cobaan seperti itu, mampu. Coba kalau kepada kita, naudzubillah gitu ya, naudzubillah. Cuman mungkin itu Allah tidak akan memberikan suatu cobaan, suatu godaan tanpa semampu kita gitu. Makanya itu jadi pelajaran bagi kita. Makasih Bang Ikral yang udah nyempetin, yang udah cerita-cerita story ini boleh ke publik boleh, gitu. boleh. Ya. Mungkin Bang Ikral juga di sini punya IG gak buat di itu? Punya. Nama IG-nya Ikral 16. Siap, kita follow ya, jangan lupa. follow buat cewek-cewek ini. Dan saya punya pesan satu. Jangan pernah menyakiti seseorang. Dan satu lagi, ketika kita menanam hal baik, maka tumbuhnya akan baik. Dan kita menanam hal yang buruk, maka itu tumbuhnya akan buruk. Jadi tanamlah kebaikan dari diri kita sendiri, yang akhirnya nanti akan berujung kebaikan juga. Mudah-mudahan ya. Oke, terima kasih Bang Ikral sudah bercerita, sudah memberikan kesan-kesan yang begitu baik, yang begitu memotivasi kita untuk agar menjadi lebih baik gitu. Alhamdulillah, pokoknya banyak terima kasih sudah datang ke sini, sudah bercerita-cerita. Buat kalian juga nih yang mau bercerita, pokoknya jangan lupa DM IG kita ya, ada teleponnya di bawah ini. Kalau kalian punya cerita tentang apapun itu, cerita bisa komen langsung di bawah ini gitu kan. Pokoknya mungkin itu saja. Kita tutup dengan alhamdulillah ya, tentunya kita tidak ada halangan apa-apa. Kita ini pokoknya ini kisah cerita yang real dan kita ini maksudnya ngambil itu cuman hikmah dan pelajaran ya, bukan mau kita nggak mengulang masa lalu atau kita balik ke masa lalu, nggak mau. Jangan pernah. Pokoknya kita harus tetap maju terus dan pantang menyerah untuk menjadi lebih baik lagi. Oke, itu kata Jess. Pokoknya terima kasih, thank you for watching aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.